Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Nah, alhamdulillah alamin, sahabatku sekalian, masih bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pendidikan Dodi Sabta Berkarya. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang seputar CPNS ya, seputar CPNS, yaitu tentang apa-apa saja hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilalui setelah menerima SK CPNS. Nah, ada satu agenda wajib yang harus diikuti oleh CPNS setelah beberapa bulan dia mengabdi ya di suatu instansi, lembaga atau kementerian, yaitu adalah pelatihan dasar atau latsar. Nah, dulu dikenal dengan istilah prajabatan, sekarang dikenal dengan istilah pelatihan dasar atau latsar. Nah, di berbagai instansi, baik dinas maupun kementerian maupun lembaga itu dilaksanakan pelatihan dasar. Ya, pelatihan dasar ini merupakan pelatihan wajib yang dilakukan lalui oleh berbagai jenis formasi di CPNS di seluruh Indonesia untuk diberikan pelatihan-pelatihan yang berarti ada 5 materi pokok yang harus dia kuasai. Yang pertama itu adalah A, yang kedua N, yang ketiga E, keempat K, dan yang kelima A atau aneka. Jadi ada materi aneka. Apa itu aneka? A yaitu akuntabilitas ya, N itu nasionalisme, kemudian E etika publik, dan K komitmen mutu, dan A anti korupsi. Nah, ada 5 materi yang harus dikuasai oleh seorang CPNS ya menuju 100% PNS ya, 100% PNS. Nah, kapan itu dan apa-apa saja persiapan kita untuk menyiapkan itu? Nah, ini sedikit pengalaman ketika tahun lalu ya, di 2019 ketika mengikuti pelatihan dasar atau latsar ya, saya pas kebetulan dapat ya giliran yang ke-40, dasar angkatan yang ke-40 dari Kementerian Agama. Itu ada 41 angkatan. Jadi kami termasuk angkatan yang terakhir ya, 4 angkatan terakhir di Balai Diklat Keagamaan di Kota Padang. Nah, jadi teman-teman sekalian, persiapan apa ya yang kita siapkan untuk mengikuti latsar tersebut? Yang pertama, dari segi berkas-berkas yang kita bawa ya. Peserta latsar semuanya itu diminta untuk membawa berkas-berkas, misalkan pas foto, kemudian dia membawa materai, kemudian juga dia harus fotonya itu beda ya, fotonya itu hitam putih, kemudian berdasi, dan background itu warna merah, itu biasanya. Jadi untuk laki-laki ya, dan untuk yang perempuan disesuaikan pakai jilbab. Kemudian juga kemudian juga persiapan secara custom ya, atau busana kita, pakaian kita itu kita akan di sana lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu, bahkan sampai sebulan gitu ya. Jadi lihat tergantung situasi atau timeline atau jadwal yang diberikan oleh masing-masing kementerian, instansi atau lembaga. Teman-teman sekalian, itu kita harus menyiapkan satu koper ya, atau paling tidak pakaian selama seminggu. Jadi kita akan membawa juga perlengkapan mandi ya, MCK ya, sabun ya, deterjen dan sebagainya, pasta gigi ya, odol gitu ya, dan juga setrika jika perlu ya, karena memang di antara banyak peserta itu jarang yang membawa setrika, sehingga pakaian mereka pun juga kadang-kadang juga lusuh. Tapi masih ada kok laundry, jika teman-teman ingin men-laundry di tempat itu biasanya bisa ya. Bagi teman-teman yang ingin menghemat biaya juga bisa membawa setrika sendiri, membawa kabel raun sendiri ya, cok raun sendiri, karena di kamar asrama itu kita tidak disediakan cok raun ya. Palingan itu hanya satu stok cok raun saja. Jadi persiapkan secara pakaian, kemudian secara perlengkapan elektronik ya, charger, cas laptop, cas handphone ya, kemudian juga siapkan setrika dan juga cok raun, jangan lupa, karena kita akan berada di kamar itu 2 atau 3 orang satu kamar. Jadi teman-teman sekalian harus menyiapkan hal-hal yang pokok tersebut. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan adalah secara fisik ya. Teman-teman harus menyiapkan fisik teman-teman yang sehat ya. Jadi sebelum menghadapi itu, biasakan teman-teman untuk olahraga pagi atau makan makanan yang sehat dan bergizi. Karena kita akan dilatih, dididik mulai dari sebelum subuh ya, harus bangun kita ya subuh berjamaah sampai nanti kita apel, kemudian sampai kita agenda di kelas maupun di luar kelas ya, kemudian sampai sore, sampai asar, bahkan sampai menjelang maghrib begitu ya. Jadi apel pagi ada, apel sore juga ada. Kemudian teman-teman juga menyiapkan mental, karena di situ teman-teman akan tampil nanti sebagai pembina upacara kah, sebagai pemimpin upacara kah, sebagai pembaca ini itu dan sebagainya ya. Pokoknya seperti upacara hari Senin gitu ya, atau upacara ya biasanya. Teman-teman harus
menyiapkan diri untuk tampil, karena akan dibagi-bagi jadwalnya setiap hari dari hari pertama sampai hari kesekian belas atau sekian puluh begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang CPNS untuk menghadapi pelatihan dasar ini. Apalagi ya, yang berikutnya adalah persiapan ya, secara pakaian sudah, secara mental sudah, kemudian secara kesehatan juga sudah. Kemudian juga persiapan ketika hari H. Jadi setiap hari teman-teman itu harus bisa membiasakan disiplin sholat 5 waktu. Nah, ini bagi teman-teman yang maaf agak bolong-bolong sholatnya, di sini akan dilatih, akan ketahuan siapa yang suka bangun terlambat, yang suka ini ya, maaf juga yang suka merokok juga akan ketahuan di situ, karena di situ memang tidak boleh merokok ya, sekalipun bahkan kalau ketahuan juga akan ditindak oleh panitia. Dan juga kita juga akan dilatih ya oleh teman bapak-bapak dari Korem ya, dari Korem TNI, karena kita juga akan mengikuti materi berupa PBB ya, peraturan baris berbaris, agar kita juga bisa mengikuti upacara-upacara yang ada di berbagai tempat ya, dan kita pun juga siap mengetahui gerakan-gerakan dasar ya, seperti posisi siap, istirahat ya, langkah tegap, maju jalan dan sebagainya. Pokoknya kita akan dilatih hal-hal demikian, seperti kita latihan dulu waktu ketika pramuka. Oke teman-teman sekalian, itu dulu untuk informasi di Latsar ya. Persiapkan diri masing-masing meskipun masih jauh, tapi ini sebagai gambaran saja. Oh ya, ada malam terakhir itu namanya Ceraka Malam. Ceraka Malam ini adalah malam yang unik. Kita akan melewati suatu rimba gitu ya, satu rimba atau satu hutan yang gelap gulita sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Itu kita akan diuji mental, yaitu kita akan semacam takut-takuti begitu ya, ditakut-takuti. Kita akan bertemu nanti seperti sosok hantu-hantu yang mungkin selama ini ada di televisi ya. Kita akan diuji mental kita di tengah hutan itu, tengah hutan rimba, tidak ada cahaya satupun kecuali cahaya bulan di atas gitu ya. Dan itu pun tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi kita akan diberikan tali begitu ya, gambarannya tali tambang. Kita akan berjalan mengikuti tali itu, dan tali itu akan diputar-putarkannya ke pohon-pohon gitu ya. Dan di sela-sela itu akan ada orang-orang yang lewat ya, berbaju putih, berbaju hitam, berambut panjang yang istilahnya mengerikan ya. Suara-suaranya pun juga seperti suara-suara hantu yang begitu lah ya. Jadi itu uji mental, dan juga kita akan diberikan pesan, dan pesan itu akan kita hafalkan dan akan diminta nanti di seberang sana. Jadi setelah di seberang kita akan diminta apa pesan yang diberikan tadi oleh TNI yang di awal tadi. Jadi semacam ini ya, semacam uji nyali, juga semacam kemampuan daya ingat kita untuk bisa menghafal sesuatu yang itu kita melewatinya dengan begitu melawan ini ya, ya harus berani kita. Bagi yang takut juga bisa pingsan, atau bisa bagi yang sudah ini ya, yang sering-sering nggak tahan dengan sesuatu yang menakutkan, maka dia akan tidak teriak ya. Bahkan dia ketika di tengah hutan itu dia akan teriak Allahu Akbar, atau tolong gitu ya. Jadi itu nanti sesuatu malam yang luar biasa. Teman-teman insyaallah bisa melewatinya. Yakinlah, selagi teman-teman memiliki keberanian, juga daya ingat yang tinggi, dan juga terus berzikir, karena tengah malam hari ya kita harus berzikir terus. Jangan sampai kita sombong atau takabur di tengah-tengah hutan atau tengah rimba tersebut. Oke teman sekalian, itu dulu ya untuk gambaran Latsar. Sudah semua kan? Busana sudah, persiapan kesehatan sudah, berkas sudah, fisik sudah, juga persiapan dari segi keberanian mental kita untuk tampil di depan umum dan juga melewati Ceraka Malam ya, yang cukup mengerikan ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan terima kasih sudah subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time ya. Bila taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.